Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priscilia Rizcika Alfaran, mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo, Kendari, angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai isi jurnal yang berjudul Identifikasi dan Penetapan Kadar Boraks dalam Bakso Jajanan di Kota Manado. Langsung saja, apa itu boraks? Nah, boraks adalah senyawa kimia yang bernama natrium tetraborat yang bentuk kristal putih, tidak berbau dan stabil pada suhu ruangan. Nefrianto menyebutkan bahwa boraks dapat mengganggu kesehatan apabila digunakan dalam makanan, misalnya mie atau bakso kerupuk. Efek negatif pada boraks dapat berlangsung lama walaupun digunakan dalam jumlah sedikit. Jika tertelan, boraks dapat menimbulkan efek pada susunan saraf pusat, ginjal, dan hati. Dosis fatal untuk dewasa yaitu 15-20 gram dan anak-anak 3-6 gram. Pada penelitian Dodi, penggunaan boraks pada makanan dapat digunakan dengan bahan pengawet alami makanan yang dapat menjadi alternatif pengganti boraks. Salah satunya adalah karagenan. Nah, karagenan adalah bahan pengenyal yang terbuat dari rumput laut dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposif. Sampel bakso jajanan diambil di lokasi Bunaken, Malalayang, Mapanyet, Sario, Singkil, Tikala, Tuminting, Wanea, dan Wenang. Setiap lokasi masing-masing ditentukan 2 penjual bakso jajanan. Nah, pengambilan dilakukan sebanyak 3 kali di tiap penjual bakso. Lalu, bakso jajanan diambil 20 biji bakso sehingga total sampel 60 biji bakso dalam sebulan untuk setiap penjual. Apa saja alat-alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini? Nah, untuk alat-alat yang digunakan yaitu cawan petri, korek api, pemijar, pipet ukur, mortir dan penggerus, gelas kimia, timbangan analitik, cawan porselin, tabung reaksi, corong, Erlenmeyer, spatula, pengaduk kaca, labu ukur, open, dan spektrofotometer UV-vis. Sedangkan untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu larutan bakso, asam klorida, aquades, asam sulfat pekat, natrium karbonat, metanol, dan kertas turmerik. Identifikasi boraks dibatasi pada uji nyala dan uji warna dan akan menggunakan identifikasi spektrofotometri UV-vis setelah dilakukan uji kualitatif. Untuk metode uji nyala, yaitu sampel ditimbang sebanyak 10 gram dan dipotong kecil-kecil lalu diopen pada suhu 1200 derajat Celcius selama 6 jam. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam cawan porselin, lalu dimasukkan ke dalam tanur dan dipijarkan pada suhu 8000 derajat Celcius sehingga sisa pemijaran ditambahkan 1-2 tetes asam sulfat pekat dan 5-6 tetes metanol kemudian dibakar. Bila timbul nyala hijau, maka menandakan adanya boraks. Sedangkan untuk metode uji warna dengan kertas turmerik, sampel ditimbang kurang lebih 10 gram, lalu digerus menggunakan kurs porselin, ditambahkan 10 ml natrium karbonat 10% dan diaduk rata, diuapkan di atas tanas air sampai kering atau mengarang, lalu dimasukkan ke dalam tanur dan dipijarkan pada suhu 5500 derajat sampai pengabuan sempurna. Setelah dingin, ditambahkan 10 ml air panas lalu dipanaskan, ditambahkan HCl 1:1 sampai asam, disaring sampai didapat filtrat, kemudian kertas turmerik dicelupkan ke dalam filtrat dan jika berwarna merah maka positif mengandung boraks. Pemeriksaan kualitatif boraks pada sampel dilakukan dengan metode uji nyala dan uji warna. Untuk mempermudah dalam menentukan lokasi pengambilan sampel, maka dari tiap kelurahan diberikan kode untuk tiap sampel. Kode sampel dapat dilihat pada tabel. Dan untuk uji nyala, hasil pemeriksaan kualitatif dengan metode uji nyala yang dilakukan dengan 3 kali ulangan terlihat bahwa semua sampel tidak mengandung boraks. Begitupun untuk uji warna dengan kertas turmerik, terlihat bahwa semua sampel
tidak mengandung boraks atau bahan pengawet makanan. Jadi, kesimpulannya, dari hasil percobaan identifikasi boraks dalam sampel bakso dengan reaksi uji nyala dan uji warna, diketahui bahwa semua sampel bakso yang diuji tidak mengandung bahan pengawet berbahaya, yaitu boraks, sehingga tidak diadakan penelitian dengan spektrofotometri UV-Vis. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.